Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hum Swastiastu, Nangga Budaya, salam kebajikan, salam Tajuk Tani Official Kota Batu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dardianto. Saya di sini sebagai petani milenial di Kota Batu. Salah satunya sebenarnya fokus kami ada di pertanian hortikultura buah dan sayur. Awal mula kami di sini bergerak tahun 2012, tepatnya di Desa Bumiaji. Komoditas utama kita memang awalnya adalah jambu kristal seperti ini, sobat tani. Jambu kristal ini kami pertama kali nanam. Jadi dulu itu ada misi agriculture Taiwan, Republik of Indonesia. Nah, karena alhamdulillah di Kota Batu ini ada bibit yang memang F1, jadi saya mulai tertarik sebenarnya menggeluti dunia pertanian. Karena basically saya sebenarnya kuliahnya di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Jadi saya ini orang engineering sebenarnya. Tapi alhamdulillah ketika saya pernah tinggal di beberapa kota di luar Batu, saya melihat potensi buah-buah hortikultura itu luar biasa. Produk-produk lokal harusnya itu bisa bersaing dengan produk-produk impor selama kita memang tahu tentang pola produksinya. Nah, setelah itu baru saya memulai untuk bersama dengan keluarga dulu memang mendirikan usaha di Bumiaji Sejahtera. Tepat 9 April 2012 saya dengan istri saya sebenarnya itu sudah memulai untuk ayo deh kita melihat poin-poin potensi yang ada di seputaran Desa Bumiaji ini yang memang bisa diangkat menjadi sebuah model usaha yang nanti bisa menjadi prototipe anak-anak muda mau bertani. Poin interestnya adalah seperti itu. Jadi ketika sebelum 2012 itu saya melakukan riset kecil-kecilan memang di desa kami, melihat potensi-potensi yang ada. Tidak hanya dari sektor pertanian saja, peternakan pun juga ada. Bahkan sampai yang tidak kita pikirkan adalah sektor UKM. Karena di desa ini bertumbuh dan lebih saat itu memang sektor pariwisata pun juga menggeliatnya luar biasa. Batu di 2012-13 kan memang luar biasa growth-nya pariwisata. Dan itu pun kita risetkan nanti karena kami ingin ada sebuah riset market, juga ada riset produk, juga ada riset proses, juga ada riset source. Nah, ini yang kami lakukan. Alhamdulillah 9 April 2012, walaupun itu hanya sebagai perusahaan perseorang kami memulainya, tapi kami inginnya adalah ayo deh pertanian hari ini harus mengerti tentang manajemen lah. Jangan hanya sekedar kita tahu sektor budidayanya tapi nggak ngerti marketnya, tahu marketnya nggak ngerti budidayanya, tahu budidayanya tahu marketnya nggak ngerti manajemennya, nggak ngerti finance-nya dan sebagainya. Nah, visi itulah yang memang kami coba untuk tulis dalam sebuah gambaran, tidak hanya sekedar capaian impian tapi capaian visi yang kita tulis. Alhamdulillahnya dari yang segenap pimpinan tanpa karyawan 2012 itu, hari ini kami sudah punya berimpact sekitar 12 orang karyawan tetap, 5 orang outsource, hampir 47 petani mitra yang ada di lokal. Nah, ini prosesnya, nanti kita akan berbagi kisah kenapa kok kami melakukan proses yang namanya kemitraan. Karena divisi kami jelas kita harus menjadi agro sociopreneur. Itu yang sudah kita tetapkan di awal. Yang kami lakukan setelah kita melakukan sebuah riset kecil-kecilan tersebut, akhirnya kami membentuk tim. Kita sadar kita bukan Superman, tapi kita harus membentuk Avenger. Jadi tidak bisa kita bergerak sendiri. Dan saya sangat sadar diri bahwasanya saya bukan orang agriculture, tapi kemungkinan saya punya
kelebihan, salah satunya di optimasi produksi. Nah ini yang kita create bersama-sama. Alhamdulillahnya yang namanya petani zaman tahun 2012-13 itu saya mencoba mengerti tentang selera pasar atau market preference-nya itu seperti apa. Itu lewat sosmed memang. Itu zaman itu 2012 belum begitu banyak orang yang mempergunakan tentang digital marketing. Kami masih ingat ketika beberapa jambu kristal ini diproduksi, yang paling banyak memang berada di Jawa Barat. Waktu itu saya melihat di Jawa Timur masih sangat minim. 2012, 11, 12 itu masih sangat minim. Nah dari situ akhirnya kami mulai mengerti tentang strength, weakness, opportunity, threat-nya dari produk yang akan kita sasar, yaitu adalah jambu kristal. Nah kenapa harus jambu kristal ya? Karena waktu itu di Batu yang punya jambu kristal ya cuman Pak Imam Ghazali, yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang tua saya sendiri. Nah alhamdulillahnya kita mulai dapat pasar. Ceritanya dapat pasar lewat online, dan itu kita nggak kenal siapa yang order, bagaimana dia percaya produk ini enak dan sebagainya, sehat dan sebagainya. Nah dari situ memang bahasa marketingnya kita kembangkan lewat digital marketing. Dan saya paham karena saya memang waktu itu belum mengerti tentang sektor budidaya pertanian secara excellent ya, saya masuknya di sektor pemasarannya. Dan saya waktu itu sama tim yang ada di Bumi Aji Sejahtera berkeyakinan bahwasanya wajah pertanian ke depan itu pasti hulu sampai hilir. Bagaimana yang agriculture bertransformasi menjadi agribisnis, bagaimana yang agribisnis bertransformasi menjadi agrokorporasi dan sebagainya. Tapi kita tetap mengedepankan yang namanya aspek sociopreneur. Nah itu yang kami lakukan. Alhamdulillahnya jambu kristal mulai dinikmati. Awalnya kami ngomongnya jambu apel karena orang nggak tahu jambu kristal. Kita ngomongnya apel ini sebagai branding saja Kota Batu. Secara prinsip ya namanya harusnya tetap jambu kristal, tapi kita brand secara marketing, kita ngomongnya jambu apel. Lu kenapa kok jambu apel? Ya bijinya sedikit, warnanya putih, crunchy kayak apel, kayak pir. Oh ternyata menjadi daya tarik tersendiri untuk kita menjadi bahasa promosi. Kami akhirnya menetapkan memilih produk dari jambu kristal. Yang pertama, kenapa kita memilih jambu kristal? Strike-nya adalah kami punya, walaupun itu cuma 60 pohon, tapi itu milik sendiri. Dan itu berstatus pohon induk. Yang kedua, kompetitor. Kita ngomongnya tentang daya saing. Waktu itu memang tidak terlalu banyak. Yang ketiga, ngomong tentang ternyata pasar, market, itu banyak membutuhkan produk-produk yang unggul, yang different, yang memang healthy dan juga fresh. Nah ini menjadi salah satu yang pertimbangan utama kita. Ketika kita sudah ngomong produk utama kita adalah jambu kristal, data kami inginnya kita harus masuk ke segmen orang-orang yang middle up, middle atau middle low. Nah ternyata mereka punya selera masing-masing. Karena jumlah pohon kami masih sedikit dan saya harus masuk ke middle up. Middle up itu rata-rata mintanya yang sehat, fresh, terus organik. Nah mulai dari situlah sebenarnya kita mengerti. Tahun 2013 mulai kita mengkonversi lahan kita. Alhamdulillah tahun 2016 difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kota Batu, kami mulai difasilitasi untuk sertifikasi organik. Karena waktu kita sudah ngomong pelabelan organik, ternyata ada undang-undang yang menyatakan kalau kita sudah menyatakan label produk kita organik juga harus berlabel organik, yang memang itu ada badan sertifikasinya. Kami difasilitasi Dinas Pertanian, alhamdulillah dengan beberapa kelompok tani, akhirnya sampai berhasil
tahun 2016. Sudah 3 kali sertifikat organik yang difasilitasi Dinas Pertanian Kota Batu yang sampai hari ini bisa kita pertahankan dengan kelompok-kelompok tani yang tergabung di Kecamatan Bumiaji. Ya, alhamdulillahnya ketika kami sudah mendapatkan lisensi organik ini, semakin banyak akhirnya yang trust ke tempat kita, yang percaya produk-produk dari Bumiaji. Nah, pola-pola ini akhirnya menjadi sebuah harapan ke depan bahwasanya pertanian itu kalau kamu segmented itu punya konsumen deh. Nah, dari situ mulai kita gerakkan bisnis bersamanya. Kami sadar ketika kami hanya di sini focusing hanya jambu kristal, ternyata konsumen itu banyak juga yang meminta produk-produk yang lain. Alhamdulillahnya kami akhirnya berkembang juga ke sayuran organik, terus sampai kepada olahan dan apa saja. Jadi bagaimana satu produk pertanian, contoh adalah komoditas jambu kristal seperti ini, kami bisa jual freshnya, kami bisa jual kemasannya, kami bisa jual olahannya. Harapannya memang dalam kesempatan ini Sobat Tajuk Tani Official, saya hanya bisa berbagi, mau teknis mau ini, ayo apa saja yang bisa kita sampaikan sambil kita nyeruput kopi guys ya. Kalau kita tanpa ngopi nggak bisa menginspirasi. Kopi ini kopi Arjuna. Jadi kalau kamu pengen bantu petani yang real, konsumsikan produk-produk pertanian lokal, branding produk-produk lokal pertanian, karena dengan seperti itu kita akan bisa bantu petani. Awal pandemi 2020 ketika Kota Batu yang notabene adalah kota pariwisata itu sangat berdampak. Salah satunya memang di tempat ini karena tempat ini agrowisata juga. Nah, akhirnya kami mulai merubah bisnis model yang semula focusingnya berada di agrowisata berubah ke pemasaran-pemasaran yang online. Nah, dari situ mulai produk kita banyak, mulai kita menambah jumlah mitra kami. Semakin kita menambah mitra, ternyata permasalahan itu jelas bahwasanya kebutuhan tenaga kerja muda sektor pertanian itu sangat kurang, sangat minim. Nah, kita akhirnya memutuskan untuk mendirikan P4S tersebut, Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Kami memang punya bersama teman-teman petani milenial, ada komunitas tani milenial di Kota Batu. Kita melakukan jaringan-jaringan petani-petani muda di Indonesia, dan dari teman-teman Bali, ada teman-teman Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagainya. Alhamdulillahnya oleh Dinas Pertanian Kota Batu kami direkomendasi untuk mendaftarkan tempat ini jadi P4S ke Kementerian Pertanian, dan kami mulai tahun 2020 akhir di November atau Desember itu sudah sah menjadi P4S dengan kelas madya. Apa itu P4S? Sebenarnya adalah wadah sebuah masa petani-petani lokal yang bisa saling kita kolaborasi, kita saling melakukan pelatihan untuk sektor pertanian. Tapi kami, esensi yang paling utama dari P4S ini yang ada di Bumi Sejahtera adalah bagaimana merangkul anak-anak muda, bagaimana mengajak anak-anak milenial sektor pertanian dari hulu sampai hilir. Ayo deh kita ada wadah nih, ayo kita lakukan pelatihan bareng, ayo kita mulai tentang bagaimana menciptakan SDM yang tangguh sektor pertanian. Dari P4S Bumi Sejahtera kami sebenarnya punya 4 kegiatan utama. Nanti kalau teman-teman mau melakukan pelatihan atau kita kolaborasi bareng, sebenarnya yang pertama adalah pelatihan tentang budidaya pertanian organik, hortikultura buah dan sayur. Yang kedua, kita ada di divisi olahan atau agroindustrinya seperti ini, olahan hasil pertaniannya. Yang ketiga, kita ada di divisi supply dan demand, pemasaran. Jadi ada pelatihan bagaimana kita supply produk, demandnya itu seperti apa, kita ada. Dan yang terakhir
adalah di pertanian yang lebih modern, smart farming. Ya, nanti ada penggunaan IoT, ada penggunaan sensor-sensor untuk mendeteksi NPK, macam-macam lah, intinya seperti itu. Jadi kita memang berupaya untuk di P4S ini bisnisnya harus berjalan dulu, jangan sampai bisnis nanti itu tidak bisa jalan baru kita melakukan pelatihan. Ya pelatihan yang tidak ada bisnisnya ya opo ceritanya kan gitu. Nah akhirnya kita pun harus balance, di tempat ini pun balance, kami produksi, kami juga melakukan pelatihan. Harapan dari kami dalam kesempatan ini Sobat Tajuk Tani Official, ayo deh anak-anak muda sekarang jangan beranggapan bahwasanya pertanian itu tidak menguntungkan. Selama kamu bisa kolaborasi, ciptakan sebuah produk, ciptakan sebuah ekosistem pertanian hulu sampai hilir, manajemennya, pemasarannya, finance-nya dan sebagainya, insya Allah kita akan bisa membentuk ekosistem pertanian yang maju, mandiri, modern. Selamat siang Sobat Tajuk Tani Official. Dari saya Rahmat Hardianto, Duta Petani Milenial Republik Indonesia. Mari 2045 anak-anak muda sektor pertanian, ayo kita menjadi pengusaha tani untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadikan Indonesia berdikari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.